Shalom. Selamat pagi Opa Oma, Aki Inin, Bapak Ibu yang terkasih. Senang kita bisa bertemu dalam sapaan lansia pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menuntun kami. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali kami ada saat ini, semua itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, Aki Inin, Bapak Ibu yang terkasih. Renungan kita pagi ini bertema usia tua tetap berarti. Ayat Alkitab sebagai bahan renungan diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Opa Oma, Aki Inin, Bapak Ibu yang terkasih. Usia tua jangan membuat kita kehilangan semangat. Semakin tua, kita harus semakin penuh sukacita untuk menjalani hidup ini. Dalam Alkitab ada Musa yang sudah berumur 80 tahun, tapi dipakai Tuhan jadi maksimal hingga umurnya 120 tahun. Lalu ada juga Yosua yang juga dipakai Tuhan di usia tuanya untuk menjadi pengganti Musa. Serta Kaleb yang berusia 85 tahun, yang masih aktif, yang begitu percaya pada janji Tuhan. Rasul Yohanes salah satu contoh tentang seorang yang begitu giat
melayani Tuhan sampai usianya tuanya hingga 88 tahun. Dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 kita membaca apa yang dikerjakan Tuhan bagi orang benar, menyertai dan memberkati. Lalu di ayat ke-15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi segar dan bugar. Tujuan dari hal ini tertulis di ayat yang ke-16, yaitu untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Atau dengan kata lain, dalam usia tua itu orang yang benar akan menjadi alat kesaksian yang hidup sehingga orang lain mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kita perhatikan ayat 15 yang berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi segar dan bugar. Ayat ini bermakna bahwa perkembangan orang benar itu tidak dibatasi oleh usia. Justru semakin tua malah semakin berkembang. Tuhan adalah pencipta kita yang maha kuasa, yang dapat memakai kita meskipun secara manusia usia kita udah lanjut. Opa Oma, Akinin, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tetap aktif dalam berbagai hal, terlebih khusus dalam pelayanan. Jadikan hidup kita sebagai berkat bagi orang lain, khususnya bagi generasi di bawah kita, supaya menjadi teladan yang baik dan memberikan semangat bagi mereka untuk hidup dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada di antara kita saat ini sedang bingung, mau melakukan apa di usia yang sudah lanjut, maka mintalah hikmat kepada Tuhan agar mengerti apa yang perlu dikerjakan dan hal-hal apa yang berguna yang bisa kita lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Semasa kita bernafas, jangan pernah berhenti berbuat sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup kita ini berarti dan berguna karena kasih dan kuasa Tuhan yang selalu setia menopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan sukacita kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengerti
dan kami sadar bahwa usia yang semakin lanjut bukanlah alasan untuk kehilangan semangat dan putus asa, tetapi justru kami semakin percaya diri untuk melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan dan yang berguna bagi sesama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.